Keren kali manfaatnya penyaliban itu. Berarti orang-orang yang terlibat mengeksekusi Yesus, baik itu otaknya, pemikirannya, waktunya, itu adalah mereka orang yang menjadi juru selamat Anda juga. Bukan cuma Yesus. Karena Yesus tidak mungkin mati tanpa ada eksekutor. Maka para eksekutor inilah juru selamat yang sebenarnya. Yesus itu cuman aktor di depan saja. Sebenarnya yang menjadi juru selamat kalian itu yang merasuki Yudas, termasuk Yudas, tentara Romawi, tentara Romawi, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi. Itu juru selamat saudara itu. Tanpa mereka, gimana Yesus mau mati disalib, bunuh diri? Makanya harus menentukan sikap. Yesus, para pelaku ini pahlawan Anda atau penjahat? Masa begini, Anda lagi lapar, datang orang yang habis mencuri dan membunuh, hasil curiannya dibawa ke Anda nikmati. Dari hasil itu bukan lagi mobil, rumah, surga Anda dikasih, sesuatu yang sangat berharga, hidup kekal. Anda ingin mau mengatakan bahwa dia penjahat, tapi Anda nikmati surga karena dia. Anda ingin mengatakan dia pahlawan, masa pembunuh pahlawan sih? Jadi yang benar yang mana? Maksudnya kakak, ini siapa yang mencuri? Itu analogi. Anda menikmati hasil curian, Anda menikmati hasil pembunuhan terhadap Yesus. Hah? Jadi sebenarnya yang harus dipasang di rumah itu bukan fotonya Yesus. Harusnya yang dipasang di rumah itu adalah fotonya para pelaku eksekutor itu. Nggak bisa kakak, saya tetap taruh foto Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan Yesus saya nggak hidup sampai besar sekarang. Nah, Yesus kemudian bisa menyelamatkan saudara karena dia dibun. Berarti ada pelakunya yang lebih hebat di belakang yang telah menghadiahkan itu. Tanpa Tuhan Yesus kakak, mama saya dan saya nggak hidup sampai sekarang. Nah, sekarang bisa nggak dia memberikan hidup tanpa harus dia berkorban di atas pohon? Bisa. Caranya? Caranya Tuhan saja yang tahu, kita nggak tahu. Nggak bisa deh, nggak bisa. Di atas sana. Nggak bisa deh, nggak bisa. Kecuali kita tinggal bersamanya di atas sana, itu baru kita bisa tahu. Enggak. Nggak bisa. Sekarang Anda dapatkan selamat karena pelaku-pelakunya sudah melakukan tindakan pembunuhan terhadap Yesus. Kalau dia tidak dibun-bun, ya Anda nggak selamat. Karena dosa maut, dosa itu adalah maut, gitu loh. Oke, kita ajak teman-teman kita bergabung yang bisa open kamera. Halo, selamat malam. Malam. Bisa buka kamera, Bang? Belum bisa ini. Bisa, itu ada, Bang. Bisa buka kamera. 2 hari lagi dulu berarti. Itu saya sudah mengundang untuk buka. Dari Katolik Protestan, Bang. Halo? Iya, Ya, buka bisa. kameranya, Bang. Buka kamera biar lebih bagus kita diskusinya. Belum bisa buka ini. 2 Itu hari lagi kayaknya. tadi saya undang bisa, Bang. Ditekan batal ini coba. Sabar ya. Saya ulang lagi ya. Ya, diterima, Bang. Dalam 16 detik lagi. Enggak muncul. Ya, 16 detik lagi ya, Bang.
nggak muncul dari sini. Ya, 16 detik lagi baru bisa. Ini lagi di luar ya? Biasa di tempat kerja. Oh. Ya. Mungkin sambil menjelaskan apakah yang menyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat sambil menunggu kamera dibuka. Kalau menurut saya pahlawan. Nah, itu pahlawan. Alasannya? Alasannya dia adalah juru selamat bagi umat manusia. Yang menyalib Yesus gitu. Iya. Oh, berarti yang menyalibkan Yesus ini adalah pahlawan. Yesus yang disalib itulah yang pahlawan. Yang menyalibnya, Juru selamat. yang menyalibnya Itu bukan. Itu bukan Berarti- pahlawan mereka. jadi apa? Mereka itu yang membunuh Yesus. Artinya dia kan apa ya? Pengorbanannya untuk umat manusia, demi dosa-dosa umat manusia. Ya, maksudku yang menyalib Yesus ini pahlawan atau penjahat? Menurut saudara, Penjahat. berarti penjahat Mereka menghadiahkan. mereka adalah orang-orang yang berdosa. Berarti orang-orang Dan berdosa mereka ini mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Sedangkan itulah yang dikatakan Bapa Tuhan Yesus sebelum ada nggak dia meninggal. ada nggak aturan ada nggak aturan di kitab mereka membunuh orang yang tidak berdosa itu adalah dosa? Ya, kalau Di dalam kitab mereka orang-orang Yahudi parkirkan di bawah situ. Parkirkan dulu. Jangan tumbang. Ntar dulu bang. sudah bisa buka kamera, udah bisa buka yuk. Buka yuk. Lucu kayaknya ini, lucu. Halo bang. Halo juga. Dari mana Bang Sambawa? Dari Sulawesi Selatan bang. Sama berarti kita. Katolik, Protestan. Protestan bang. Oke, bisa buka kamera? Belum bisa bang. Saudara Bujan Netral ini yang bisa tapi tidak mau dia. Bisa juga, Sumbawa juga bisa, itu saya sudah kirim. Diterima. Belum bisa bang. Saudara Sumbawa bisa, saudara Bujan juga bisa. Saya coba dulu. Iya. Silakan abangku. Nggak apa-apa, santai aja kita supaya agak nyaman kita berdiskusi. Jadi membahas santai. apa nih bang? Ini yang menyalib Yesus ini pahlawan atau penjahat? Kalau dia penjahat, alasannya apa? Kalau dia pahlawan, alasannya apa gitu? Penjahat lah bang. Penjahat. Berarti penjahat menghadiahkan keselamatan untuk saudara. Salah bang. Lah karena mereka lah yang berjasa sampai Yesus disalib. Salah. Jadi maksudnya gimana? Kan tanpa mereka Kristen tidak selamat. Karena mereka lah yang menyalibkan Yesus sampai dosa ditebus. Itu kan sudah di Bible. Gimana? Sudah di Bible. Sudah ditetapkan gitu maksudnya. Ya sudah ditetapkan. Berarti mereka ditetapkan sebagai orang yang menghadiahkan keselamatan untuk saudara. Enggak. Jadi sebagai penjahat kah atau ditetapkan sebagai pahlawan?
Kalau yang eksekutornya ini, Iya. kalau eksekutornya dia sebagai penjahatnya begitu. Nah, berarti penjahat telah menghadiahkan keselamatan kepada saudara. Salah. Lah, buktinya dari hasil kerja mereka, dari hasil kerja mereka, Anda bisa selamat. Enggak. Kok enggak, Bang? Karena mereka panik, karena pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Yesus, makanya mereka tangkap. Jadi seibarat begini, saya kasih contoh analogi ya, sederhana ya. Ini duit. Ini duit. Anda beli HP pakai duit. Sekarang Ya. duit ini Anda terima dari hasil orang yang bekerja. Pertanyaan saya, Anda beli HP yang berjasa duit ini atau orang yang memberikan duit? Maksudnya gimana begini? Ini duit Ya, ya. Anda terima untuk beli HP. Anda dapat HP Hah? dari duit. Duit yang Anda terima Ya. adalah hasil dari orang yang sudah bekerja yang memberikan Anda kemudian duit. Pertanyaan saya, Ya. yang mana yang berjasa memberikan HP? Ini atau orang yang bekerja di belakang ini? Kalau itu sih dari saya sebenarnya. Maksudnya? Dari duit. Duit ini bisa Anda dapatkan tanpa ada orang yang kasih. Enggak, dari hasil kerja begitu. Loh, emang Anda yang salib Yesus? Anda yang menyalib Yesus? Maksudnya gimana? Lah, ini Yesus ini. Kan tadi Ini anggaplah ini Yesus. Yesus Anda pakai beli HP sehingga Anda dapat HP. Yesus ini Anda dapatkan analoginya di mana? Maksudnya perumpamaan itu dari duit. Maksudnya Yesus pakai beli begitu. Perumpamaannya begitu. Yesus itu kan yang menyelamatkan Anda. Anda bisa dapat nasi padang gara-gara ini. Bisa dapat keselamatan. Nah, karena Yesus, karena ini. Ya, karena Yesus ya. Nah, kalau orang ini duit Anda dapatkan gara-gara ada orang yang memberi Anda. Orang itu yang bekerja di belakang sana sampai Anda Ya, diberikan duit. Keselamatan kan kalau dari Kristen kan keselamatan itu kan dari Yesus. Sekarang kalau tidak dibunuh, tidak dibun-bun, Yesusnya bisa menyelamatkan. Bisa. Caranya? Maksudnya? Sendirilah. Gimana ceritanya? Saya bertanya, ditanya lagi. Bagaimana cara Yesus? Bagaimana Ya. cara Yesus menyelamatkan Anda tanpa dia dibun-bun? Tetap bisa, Bang. Tidak bisa. Berarti dia harus dibun-bun kan? Enggak kan ajalnya kan ada pasti sebagai manusia. Paham nggak? Jadi beliau ini mati bukan karena dibun-bun, bukan. Yesus mati kan dibunuh. Nah, itu pintar. Pelakunya ini pahlawan atau penjahat? Penjahat. Nah, dari hasil kejahatannya, apakah Anda menerima sesuatu dari hasil kejahatan orang tersebut? Enggak, kan harus dipahami dulu, Bang. Maksudnya dia dibunuh karena apa? Karena cemburu. Orang-orang Roma, orang-orang Yahudi cemburu melihat kehebatannya. Nah, akibat itu mereka membun-bun. Setelah mereka dibun-bun,
Maria ibunya sedih, murid-murid kehilangan guru, Yohanes kehilangan sepupu, Yakobus kehilangan saudara. Ya. Kristen mendapatkan keuntungan, yaitu keselamatan. Jadi begini, Bang. Kan Kalau gitu. misalnya, jadi begini, kalau misalnya Yesus tidak dibunuh, pasti seluruh dunia jadi Kristen semua. Gimana? Seluruh dunia jadi Kristen semua. Tidak akan ada yang namanya Nabi Muhammad. Kalau dia tidak dibunuh, Ya. berarti begitu besar jasanya si pembunuh ini kan? Enggak. Kok enggak lagi? Besar untuk yang sebelah. Yang mana? Paham tidak? Di sebelah yang mana? Maksudnya agama sebelah begitu. Kan Anda yang menikmati. Tidak ada agama lain yang diselamatkan akibat daripada pembunuhan. Hanya agama Anda kan? Maka Anda diselamatkan akibat daripada pekerja-pekerja yang telah melakukan pembunuhan terhadap Yesus. Kenapa Anda lupa ingatan? Kenapa Anda susah berterima kasih kepada mereka pelakunya? Kurang paham saya. Itu dia. Statementnya Bang Suma ini gimana ya? Tidak ada orang yang menerima keselamatan. Tidak ada orang yang menerima keselamatan di atas muka bumi ini selain Anda dan teman-teman Anda dari hasil pembunuhan. Galatia 3 nomor 13. Coba baca, Bang. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang menggantung Yesus? Mereka pahlawan atau penjahat? Kalau tidak digantung, kutuk Torah tetap ada pada diri kalian. Padahal Torah itu bukan untuk kalian. Kan memang aneh. Gitu kawanku. Anda mengatakan dia penjahat, Anda menikmati. Anda mengatakan mereka pahlawan, tindakan mereka adalah dosa. Anda mau kemana ini? Jadi gini, kan saya bilang tadi, Iya. kalau misalnya dia tidak dibunuh, otomatis Nabi Muhammad atau agama lain nggak akan muncul. Kenapa bisa? Kan pemberitanya itu, kenapa dia dibunuh? Karena pemberitanya itu apa namanya? Bagaimana ya? Pemberitanya cepat menyebar begitu. Bahwa ada pembunuhan yang tujuannya untuk menyelamatkan Kristen. Karena dia dibunuh, Maka Kristen selamat. maka lebih menyebarlah begitu. Iya, maka Kristen Beritanya selamat. lebih menyebar. Iya, maka Kristen selamat. Kalau saya berpikir-pikir juga, kalau tanya sehingga disilip juga, hingga ada itu Muhammad dengan Muslim sama Kristen. Kenapa bisa? Iya, itu sudah. Kenapa bisa? Allahu Akbar, Masya Allah. Ya. Jadi gimana? Ya, Anda lah yang pikirkan. Kalau dia pahlawan, Kan saya sudah bilang, nah, saya sudah jelaskan, saya bilang penjahat.
penjahat. Berarti penjahat menghadiahkan keselamatan kepada Anda. Enggak, kan saya sudah bilang tadi. Saatnya. Saya sudah jelaskan tadi. Kenapa dia dibunuh? Kan harus Iya. dipahami, kan harus dipahami kenapa dia dibunuh. Terlepas dia kenapa dibun-bun, apa tujuannya dia dibun-bun, hasil endingnya itu loh. Hasilnya Anda menikmati. Anda seketika menjadi anak Tuhan, pewaris surga. Dan Anda mendapatkan Tuhan. Lukas 2 nomor 36. Kisah para Rasul 2 nomor 36. Kristus yang kamu salib itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Coba, kalau dia tidak disalib, dia tidak menjadi Tuhan dan Kristus. Berarti yang berjasa sekali di sini adalah pelaku. Karena tanpa mereka dosa tidak ditebus. Kenapa? Tidak ada yang bunuh, tidak ada yang bunuh Yesus. Apakah Yesus harus bunuh diri supaya dia bisa nebus dosa? Kan tidak, harus ada yang melakukan. Nah, yang melakukan ini pahlawan dong. Untuk menangkap Yesus. Nah, untuk menangkap Yesus mereka harus berkhianat, mereka harus kerasukan setan. Dengan tuduhan sebagai penjahat. Nah, siapa yang penjahat? Yesus. Tuduhan kan. Iya, dituduh sebagai penjahat. Ya, Nah, yang menuduh dia adalah penjahat atau pahlawan. penjahat. Kalau begitu, akibat dari tuduhan sang penjahat, dia dibun-bun, akibatnya Anda bisa selamat kan? Benar enggak? Enggak. Loh, kok enggak lagi? Katanya gara-gara dia dibun-bun sampai Anda itu selamat. Yang mana yang betul? Ya, karena dia mati. Karena dia mati, kan dia bangkit kembali untuk. Nah, bisa nggak dia mati? Bisa nggak dia bangkit tanpa mati? Hah? Bagaimana ceritanya? Gimana? Nah, bisa nggak dia bangkit tanpa dia mati? Kan kalau nggak mati kan nggak bisa bangkit. Ah, bisa nggak dia mati tanpa dibun-bun? Bisa kalau aja menjemput. Iya, Allah ya Tapi Karim. Tapi kan gini bang, tapi kan dia Yesus kan dibunuh, disalibkan, ditangkap sama orang Romawi. Nah, akibat dari tindakan-tindakan mereka ini, Kristen dapat apa? Gimana? Akibat dari tindakan mereka menangkap, menombak, Ya. menampar, meludahi, menelanjangi, menggantung, membunuh. Akibat daripada itu Kristen dapat apa? Kurang jelas bang. Mendapat keselamatan. Betul nggak? Maksudnya akibat dari Yesus dibunuh, Kristen mendapatkan keselamatan. Betul? biar Yesus nggak dibunuh tetap Kristen dapat keselamatan. Caranya gimana? Mbak, Caranya gimana? Caranya gimana Anda? Saudara, Anda, Imani, ya. coba Gimana, baca 1 Korintus 15 nomor 17. Coba baca dulu. Coba dibaca dulu. Bisa nggak Kristen selamat tanpa ada pembunuhan? Coba. Ya, dibaca dulu. Kalian berdua baca. Dibaca dulu biar lebih jelas. Oh, ternyata tanpa pembunuhan orang Kristen tidak selamat. Korintus berapa kakak?
1 Korintus 15. Satu Korintus. Gak apa-apa ya teman-teman yang dibawa, sabar ya, namanya adik-adik ini juga kan. 1 Korintus 15 begitu. Iya, nomor 17. Sabar ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Bisa? Sudah dibaca? Sudah. Nah, apa yang dimaksud di sana? Apa yang diterangkan di sana? Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Betul? Kalau Yesus tidak disalib, 1 Korintus 15 kan? ya, nomor 17. Maksudnya 1 Korintus 15 di sini 1 Korintus 15 nomor 17. Jadi kalau Yesus itu tidak dibangkitkan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. ya. Nah, berarti dengan Yesus dibunuh, maka dia bangkit. Setelah dia bangkit, kepercayaanmu itu benar dan dosamu telah dihapuskan. Berarti pembunuh Yesus itu sangat berjasa. Berarti penjahat-penjahat ini sangat berjasa kepada keselamatan saudara. Karena tanpa Tidak menyalib. selesai kamu. Loh, tadi dalilnya Anda baca. Anda dalilnya baca. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih tetap berada di dalam dosamu. Ini kan tidak, kalau misalnya baca kitab tidak boleh baca sepenggal-sepenggal. Kan tidak mungkin saya bacakan kamu satu kitab di sini. Nggak ada Maksudnya harus alasan. dipahami satu Jangan pasal begitu. ajarkan saya. Jangan ajarkan saya. Kamu baca 10 data sebelum 17-nya atau 15 data setelah 15-nya, tetap saja itu intinya. Intinya itu di Harus situ. dipahami Bang. Satu dari judul perikop itu harus dipahami. Oke. Sekarang kalau begitu, saudara pahamkan saya. Apa maksud dalil itu? Tanpa kebangkitan Kristus, sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih tetap hidup di dalam dosa. Ayo. Coba jelaskan ke saya. Maksudnya apa itu? Tanpa kebangkitan Kristus, maka sia-sialah Kekristenan kamu. kepercayaanmu Dan kamu tetap. dan kau masih hidup dalam dosa. Nah, berarti kebangkitan Yesus itu luar biasa kan? Kan dia mau membuktikan bahwa kebangkitan di antara orang mati itu ada. Nah, sekarang bisa nggak dia bangkit tanpa dibunuh? Ya kan dia bangkitkan karena dibunuh. Nah, berarti sebelum dia bangkit harus dibunuh dulu kan? Tidak, maksudnya tidak harus sih, cuman karena dia dibunuh. Bagaimana ceritanya dia bangkit kalau tidak dilakukan eksekusi ini? Harus dibunuh dulu dong, baru dia bangkit. Nah, bisa nggak dia? Paham tidak bang? Paham tidak bang? Maksudnya tidak harus dibunuh begitu. Lalu bagaimana Tidak harus Anda bisa dibunuh, dia selamat? bangkit.
Bagaimana caranya dia bangkit? Ya, Bagaimana caranya dia bangkit tanpa dibunuh? Dengan cara dia sendiri loh. Berarti bunuh diri. Enggak tahu urusan. kan ada ajal. Kalau misalnya dia tidak dibunuh, kan ada ajal. Cuman dalam firman dia kan sudah disampaikan sebelumnya. Sudah disampaikan sebelumnya. Itu maksudnya Jangan pegang. sebagai manusia itu takdir. Oh, berarti orang-orang pendosa ini sudah ditakdirkan sebagai pendosa. Gimana? Berarti mereka yang menyalib Yesus ini sudah ditakdirkan sebagai pendosa. Ya, Berarti mereka ditakdirkan masuk neraka, kalian ditakdirkan masuk surga gitu. tergantung iman masing-masing. Lah tergantung iman gimana? Tanpa mereka Ya, yang tangkap ini kan diperintah. Tergantung iman masing-masing. iya, gimana ceritanya Anda menikmati hasil orang-orang lain bekerja, setelah bekerja mereka masuk di neraka, kalian menikmati hasil kerjanya masuk surga gitu. Mereka kan diperintah. Mau nggak dibalik posisinya? Anda yang menjadi penangkapnya Yesus, mereka yang menjadi Kristen, mau nggak dibalik? Dilihat dulu, maksudnya gimana ya? Lah, gimana dong? Munaf. Kalau dia jahat, kalau tidak ya udah. Gak tahu mau Nah, itu Anda mengatakan jahat. Berarti orang jahat ini yang berjasa kepada keselamatan saudara. Gimana ini? Tidak ada penjahat yang berjasa, cuman jadi sebagai penangkap. Yesus Dan juga sebagai menang. manusia kan Gimana dong? Gimana Anda tidak mau kemudian berterima kasih kepada pelaku yang sudah menyelamatkan Anda? Kan itu Anda jadi orang yang lupa daratan. Nanti Anda di surga, orang-orang itu di neraka teriak, nggak tahu diri lu ya, gara-gara gue lu masuk surga lu, kampret lu. Bagi dong, gantian dong, sini dulu, biar aku ke situ juga, kan kalian bisa nikmati surga gara-gara gue. Lu enak-enak di susah kasih surga. paham orang yang tidak paham sama sekali. Ongkang-ongkang lagi. Aku yang sekarang di neraka, akibat pekerjaan gue lu masuk surga, enak kali. Kan gitu. Susah memberikan paham sama orang yang tidak paham sama sekali. Atau jangan katakan itu, atau Anda agamanya salah konsep. Sekarang Anda mengatakan dia penjahat, tapi Anda nggak mau mengucapkan terima kasih. Mereka adalah pahlawan, tapi Anda tidak mau mengakui. Sekarang saya tanya, sekarang saya tanya sama kalian berdua. Siapa yang ngajarin kalian keselamatan itu berasal dari hasil pembunuhan? Tuhan pencipta langit dan bumi menyelamatkan manusia dengan cara membunuh Tuhan. Itu di mana konsepnya itu? Tidak ada penjahat yang berjasa di balik kematian Yesus. Udah selesai. Anda tidak akan sampai ke sana. Otak Anda hanya membangkang aja. Tidak akan mungkin. Anda sampai ke sana. Sekarang yang melakukan pembunuhan kepada Yesus itu Anda mau ingkari? Hah? Gila dong. Gila aja sekalian. Gila supaya Anda melupakan mereka yang telah melakukan pembunuhan. Gila aja sekalian. Karena jelas-jelas nyata Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44, yang mau membunuh Yesus itu adalah anak-anak iblis. Anak-anak iblis inilah yang berjasa memberikan kemudian kepada Anda tumbal untuk keselamatan kalian. Gimana ceritanya Anda ini? Anda menikmati hasil jerih payah pelaku-pelaku, tapi Anda nggak mau mengucapkan terima kasih. Katanya ajaran kasih, mengucapkan terima kasih kepada iblis aja sulit. Sementara iblis ini telah menghadiahkan keselamatan melalui jalur pembunuhan terhadap Tuhan Anda sendiri. Ini ajaran kasih apa? Itu pengertianmu doang, Bang, cuma.
Oh yaudah, sekarang Anda coba kasih saya pengertian ke saya. Bagaimana caranya bisa Kristen ini selamat tanpa melibatkan iblis? Coba. Selamat itu karena karya Tuhan Yesus sendiri toh. Nah, bisa nggak Dia Yesus menyerahkan berkarya? nyawanya toh. Nah, Dia sekarang menyerahkan bisa nggak nyawanya dia demi- menyerahkan nyawanya tanpa ada penjahat? Yo, Loh, apa lo? ada penjahat. Lah, jadi yang menangkap Yesus, yang berkhianat kepada Yesus, iblis yang merasuki Yudas itu apa? Bukan penjahat, pahlawan. Ya itu kan suka-suka Tuhan Yesus, itu namanya Kok jadi suka-suka Tuhan? suka-suka Tuhan dong. Lo kok suka-suka Tuhan? Emangnya Tuhan yang melakukan perasukan kepada Yudas? Lalu buktinya dia menyerahkan nyawanya Nah, untuk karena pengampunan dia dosa semua banyak orang. menyerahkan nyawanya. Bisa nggak dia menyerahkan nyawanya tanpa penjahat? Ya, Hah? dia berkuasa kok. Lo kok bisa berkuasa? Buktinya iblis Ya, terlibat. buktinya Ah, buktinya apa? dia bisa ditangkap. Itu Lah, namanya itu- menyerahkan Bang Juma. Penangkapnya itu yang luar biasa. Jadi juru selamat itu adalah penangkapnya, bukan Yesusnya. Ya bukan, ya buktinya kok Lo kamu katanya Kristen Bang Juma. Gimana ceritanya? Coba. Coba. Kamu katanya Kristen. Saya Muslim, saya sama seperti Yesus. Yesus Muslim. Duh, itu kapan? Sejak kapan Yesus jadi Muslim? Muslim tahu nggak? Ngerti? Ngerti nggak Muslim? Iya, apa artinya? Muslim itu berserah diri kepada perintah Tuhan. Memang dia Yesus- berserah diri. Ya, jelas dong. Ada nggak Yesus pernah membantah kepada perintah Tuhannya? Ya, itu kan bapaknya, bukan Tuhan. Tuhan siapa? Lah, rusak Anda ini. Yesus itu bertuhan, makanya Yesus dikatakan hamba karena dia Bapak, bertuhan. aku dan Bapak adalah satu. Barang siapa yang melihat aku, ia melihat Bapak. Barang siapa membunuh aku, dia membunuh Bapak. Bunuh bapak kamu Ya, sendiri. iya dong. Hah? Ya, Barang iya dong, siapa menyangkal yang satu mengandung- Bapak yang menyangkal anak dong, menyangkal anak, menyangkal Bapak dong. Berarti siapa yang membunuh aku membunuh Bapak? Enggak ada yang bisa membunuh Bapak. Lah buktinya Yesus dibunuh, berarti Karena- dia bukan Bapak. Karena Bapak makanya- adalah roh di dalam diri Yesus. Lah, Bagaimana berarti bisa melihat dibunuh? Bapak, berarti melihat Yesus bukan melihat Bapak. Ya iya memang kan Yesus kan Tadi gambar Allah Anda, toh. tadi Gambar Anda Bapak, toh. mengatakan melihat Yesus melihat Bapak. Katanya Bapak roh, Yesus bukan roh. Gimana sih ibu ini? Penyesat kali ibu ini. Terlalu fasih, Apa terlalu menyesat? ahli. Saya paham kok. Terlalu ahli Namanya dalam kan menyesatkan Trinitas. ibu ini. Trinitas Ya, enggak? Trinitas lagi. Di mana Yesus mengajarkan Trinitas? Coba baca Yohanes 1 sampai 18. Yesusnya, enggak usah kemana-mana. Yesusnya di mana? Dia Yesus kan mengajarkan firman, Trinitas. toh, firman sang Bapa. Ya, toh, itu kan firman sang tanggapan Bapa, toh. Anda. Saya tanya, Yesus mengajarkan Trinitas di mana? Banyak dong. Di mana? Sebutkan. Ahli kali dalam menyesatkan ibu ini. Keren. Ayo, di mana Yesus mengatakan tentang Bentar, Trinitas? itu di Matius 28 28 atau kayaknya. Sebentar. Ahli betul. Sebentar. Ahli Saya betul. Sebentar. 28 19. Sebentar. 1920 ya. Iya. Jadi pembunuh Yesus itu adalah pahlawannya ibu ini. Dah titik. Tanpa pelaku Ya, terserah kejahatan. kamu, terserah. Kok jadi- Saya kok ikuti jadi- kamu. Pahlawan Kok jadi itu oke. Jadi keterserah saya. Memang pahlawan dong. Tanpa mereka ibu tidak mungkin selamat. Karena iblis Kan atau benar, dengerin Bang Juma. Kalau ada seorang menyuruh begini, itu iblis tuh bukan? Menyuruh apa? Sebentar begini. Buka kamera dulu ibu. Bunuhlah orang yang murtad. Bunuhlah orang yang murtad. Ulangan 13. Kan orang 11 apa ini kayak gini nyalakan apa nih? Mengatakan. Nyalakan kamera. Yes. Jangan Bang, karena Kenapa? saya baru murtad Pak, karena dihalalkan darahku nanti Bang. Di mana dalilnya halalkan darahnya murtad? Di dalam Ulangan 13 nomor Sebentar, 16. sebentar. Satu-satu, Diam dulu. tadi kamu minta. Diam dulu. Dengerin, tadi kamu Diam minta. dulu. Makanya jangan asal ngomong. Dia ngaku-ngaku murtad lagi.
inilah Kristen betul-betul. Kalau bukan penyesat, susah untuk berhadapan dengan mereka. dengerin. Aku murtad Kamu lagi, tadi minta mana di mana Yesus mengajarkan Aku Tritunggal. murtad. Coba buktikan kalau ibu murtad. Wudhu itu berapa rakaat? Ada wudhu kok, berapa rakaat itu goblok itu kamu tuh. Iya, terus wudhu itu berapa rakaat? Aku tanya serius nih. Mana ada wudhu ada rakaat itu tolol banget kok. Loh, wudhu itu berapa rakaat? Pertanyaan saya sederhana kok. Nggak ada itu. Kok nggak ada apa? pula? Kok nggak ada pula? Kamu tuh lucu, mana ada wudhu ada rakaat. Jadi wudhu, orang jadi wudhu itu apa? Wudhu itu apa? Yang dibasuh tangan punya dulu. wudhu yang bersihkan dah. Oke, iya, Membersihkan. tangan dulu, habis itu telinga atau siku? Ya congormu dulu itu loh yang dicuci. Emosi dia, emosi ular tua ini, emosi ular tua ngaku murtadin. Masa ditanyain ada berapa rakaat wudhu? Penyesat, pembohong, penipu, pendusta. Jadi kesimpulannya, saudara-saudara Kristen ini sudah nyata bagi kalian bahwasanya tanpa mereka di belakang penyaliban, keselamatan dari mana yang kalian bisa dapatkan? Nggak ada. Nggak ada kan? Jadi Tuhan kalian itu harus dibunuh dulu. Tapi ingat ya, yang dibunuh ini bukan anak Maria ya. Bukan anak Maria. Yang dibunuh ini adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Itu anak Maria kakak? Bukan. Bukan anak Maria. Gila apa? Siapa yang bisa membunuh anak Maria? Siapa? Itu anak Maria itu. Bukan anak Maria. Ada aja. Bisa nggak membunuh orang yang disayangi oleh Tuhan? Sampai sekarang ini sebarang saja. Lah, justru iblis yang kau anggap itu. Sebarang saja. Yang dibunuh itu bukan anak Maria. Mungkinmu dan berkatmu melimpas itu bang. Emosi dia. Yang dibunuh itu bukan anak Maria. Sebarang saya injang-injang Tuhan. Iya dong. Mau bukti? Iya dong. Mau bukti? Tuhan kita. Mau bukti nggak? Bukti kamu nanti di kuburan nanti kamu itu. Emosi dia. Makanya kurangi makan babi deh, supaya otakmu berfungsi. Jangan begitu bro. Tuhan. Mau buktikan saya hanya berkata bahwa yang disalib itu bukan anak Maria. Kok kamu emosi? Yang disalib itu berdasarkan Bible bukan anak Maria. Bro. Yang disalib itu, yang disalib itu bukan anak Maria. Kok sulit kali? Mau dibuktikan malah panas. Ini ibu ini kalau nggak mau buka kamera nggak usah naik bu. Buka kamera dulu baru naik. Kalau Tuhanmu mati dikubur, nggak bisa naik ke surga, diam aja bro. Tuhan mati, emangnya Tuhan saya manusia? Iyalah Muhammad lah. Hah? Kamu pikir kami Kristen menuhankan sesamanya makhluk? Lucu. Ini. Iyalah. Iyalah Muhammad. Ya Mati dikubur terserahmu. nggak bisa naik. Terserahmu. Paulus sekarang mana? Paulus mana Naik ke sekarang? surga. Paulusmu mana sekarang? Oh, Paulusmu mana? Paulusmu yang menghadiahkan Tuhan, penjahat yang dituhankan. Yang kau tuhankan itu adalah penjahat yang dilantik oleh Paulus jadi Tuhan. nggak boleh begitu bro. Sebab Tuhan. Lah kamu nggak boleh, giliran kau kena ginjalmu langsung kau tidak boleh. Kau menuduh orang sembarangan tanpa data, tanpa otak boleh. Saya katakan samamu, yang dilantik menjadi Tuhanmu Kristus itu adalah penjahat. Mau bukti? Mau bukti nggak? Bukti nanti di kuburan kamu nanti. Ya itu kamu ngapain celote kalau ternyata kau nggak mau terima bukti? Saya berbicara berdasarkan bukti. Kamu celote berdasarkan congor babi. Susah kan? Nah, karena kamu kebanyakan makan babi. Nah itu makanya, Bung, tidak percuma itu babi dilarang dimakan oleh Tuhan karena ada efeknya. Inilah efeknya membabi buta. Kau asal ngomong.
Gitu. Ribut aja agamamu, bro. Jangan agama kita, bro. Nah, ini agamaku yang kubahas. Agamaku mengatakan yang disalib itu penjahat, datang agamamu dari barat mengatakan yang dibunuh itu adalah orang bagus, orang benar. Kok jadi sewot kamu?